Ini berita yang sempat trending ya kemarin, tetapi penting dibahas lagi untuk memberikan gambaran bagaimana aspirasi dari masyarakat ya terhadap Presiden Jokowi yang dikatakan makin diktator ya. Jadi sempat trending. Kebijakan Joko Widodo Jokowi selama 2 periode menjadi Presiden Indonesia dianggap banyak menimbulkan kontroversi. Bahkan masyarakat menilai tak sedikit kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Kebijakan yang menyangkut hal-hal mendasar itu nggak perlu dinyatakan sebagai saintifik. Ya. Kan semua orang bisa mengambil keputusan berdasarkan panduan etik, kan selalu begitu kan. Masa mesti panduan saintifik gitu ya? Itu konyolnya. Ya, lembaga-lembaga survei ini juga kadang-kadang jadi mediocre gitu. Lalu ya saya baca ya 60% masih puas dan itu tidak terhubung dengan suka tidaknya penundaan itu. Ya, itu berbahaya buat demokrasi. Makin kesal dengan kinerja Jokowi, Rizal Romli kok malah sibuk nyopras-nyapres. Pakar ekonomi senior Rizal Ramli menganggap periode kedua kepemimpinan Jokowi belum bisa mengetaskan masyarakat dari himpitan ekonomi. Saat harga pangan lain mulai naik, Jokowi belum mampu menekan kembali harga minyak goreng di pasaran. Meskipun Jokowi sudah melakukan rapat dan sidak ke pasar, tetap kondisi belum berubah. Rizal Ramli kesal jengkel dengan kondisi yang ada dan mengkritisi Jokowi sebagai presiden. Mas Jokowi jangan asik main dan slogan kartu doang. Tolong urus masalah-masalah konkret yang dihadapi rakyat. Masih ingat itu mengko agar urus ekonomi rakyat, gitu kok malah sibuk nyopras-nyopres. Tulis Rizal Ramli di dalam akun Twitternya. Cuitan Rizal Ramli ini diduga menyindir sosok Erlangga Hartarto, sosok Menko Perekonomian. Rizal Ramli meminta sosok yang merasa disindir olehnya untuk benar-benar bekerja mengurusi masalah yang konkret. Lalu dalam cuitan selanjutnya, Rizal Ramli pun juga menyindir terkait wacana Jokowi 3 periode dan kegiatan camping di titik 0 IKN. Camping di IKN udah selesai, tapi anti migor masih berlanjut saat Jokowi jadi presiden lagi nih. Urus tuh minyak goreng, jangan serahkan hanya kepada menteri asal nyeplak uang, ndak bisa kerja, kata Rizal Ramli. Rizal Ramli juga menyebut ternyata masa emas oligarki hadir kembali di Indonesia. Menurut dia, zaman Jokowi saat inilah masa emas oligarki kembali hadir. Seperti diketahui kembali, antrian para ibu-ibu yang membeli minyak goreng mungkin kini ramai di tengah wacana penundaan pemilu 2024 hingga 3 periode Jokowi. Di pasar, bila ingin membeli minyak goreng, harga masih banyak yang di atas Rp14.000 per liter. Selain harga yang masih tinggi, stok minyak goreng juga masih belum stabil, kelangkaan minyak masih banyak terjadi. Dugaan penimbunan dan penjualan ke luar negeri menyelimuti kondisi yang ada di lapangan. Teranyar yaitu penemuan lokasi yang diduga melakukan penimbunan minyak goreng di Kota Depok. Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB Hermanto Siregar menuturkan bakal ada potensi permainan curang yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab dalam penyaluran minyak goreng curah yang subsidi pemerintah menjadi Rp14.000 per liter. Minyak goreng curah disubsidi dengan harga Rp14.000 per liter di tingkat konsumen. Secara teoritis bagus, tapi secara praktis tetap bisa dimainkan oleh distributor nakal. Begitulah ujarnya kepada wartawan pada Rabu 16 Maret. Dia mengatakan bisa saja terjadi bahwa stok minyak goreng curah subsidi tersebut diberi kemasan oleh distributor nakal lalu dijual dengan harga pasar non-subsidi, sehingga volume minyak goreng yang tersedia bagi konsumen berkurang. Dengan kata lain, masih akan ada resiko kelangkaan minyak goreng, kata Hermanto. Untuk mengurangi resiko tersebut, kebijakan subsidi minyak goreng curah harus diiringi dengan pengawasan ketat oleh aparat untuk memastikan stok komoditas pangan tersebut bisa aman di pasar, bahkan meningkat produksi secara signifikan. Menurutnya, dengan meningkatnya produksi minyak goreng akan menurunkan dan menstabilkan harga minyak goreng non-subsidi, sehingga selisih harga pasar tersebut mendekati harga eceran tertinggi atau head minyak goreng curah. Selisih harga ini harus cukup kecil agar tidak menarik lagi bagi distributor nakal untuk melakukan packingan terhadap migor curah dan menjualnya dengan harga pasar, ungkap Hermanto.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga jual minyak goreng curah menjadi Rp14.000 di tingkat konsumen karena memperhatikan kenaikan harga komoditas seperti minyak kelapa sawit. Pemerintah memutuskan akan menyubsidi harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter, ujar Airlangga di kantor Presiden Jakarta pada Selasa 15 Maret. Adapun untuk minyak goreng kemasan, pemerintah akan menyerahkan harga kepada mekanisme pasar. Melalui kebijakan tersebut diharapkan ketersediaan minyak goreng di pasar baik tradisional maupun retail modern. Pemerintah Indonesia mencabut peraturan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Peraturan HET minyak goreng disebut dilakukan seiring terjadinya kelangkaan komoditas pangan tersebut di lapangan. Ia dicabut HET hari ini, kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kemenak oleh Nurwan saat dihubungi pada Rabu. Jadi harga minyak goreng kemasan dibebaskan tetapi untuk curah dibatasi Rp14.000 per liter, sambung dia. Oke mengaku sedang memproses peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak terbaru soal HET minyak goreng yang telah dilakukan sosialisasi ke pasar-pasar. Saya ke pasar dan sudah berkoordinasi tadi pagi. Silakan untuk minyak goreng kemasan lepas dengan harga keekonomian papar oke. Menurutnya alasan dicabutnya HET minyak goreng karena saat ini terjadi kelangkaan di berbagai daerah dan harganya banyak tidak sesuai dengan ditetapkan. Namun oke meyakini harga minyak goreng kemasan ke depan akan turun sesuai keekonomiannya, tidak seperti saat ini kisaran Rp17.000 sampai Rp20.000 per liter. Pasar akan menyesuaikan keekonomian terbarunya, keseimbangan terbarunya, tuturnya. Mungkin ada kebingungan, tapi dengan harga ekonomi, dengan nanti dalam waktu dekat harga CPO internasional akan terkoreksi kembali ke keseimbangan barunya, maka mereka akan punya harga keekonomian yang sesuai dengan mekanisme pasar papar oke. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan harga eceran tertinggi atau HET baru untuk minyak goreng mulai 1 Februari 2022. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi meninjau langsung pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara. HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. DPR ancam panggil paksa Mendak soal permasalahan minyak goreng. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa pemimpin DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait permasalahan minyak goreng. Pasalnya, kata Dasko, Menteri Perdagangan atau Mendak Muhammad Lutfi sudah 2 kali mangkir dari rapat undangan DPR.